Kita sering berpikir bahwa jam diciptakan agar kita tidak telat masuk sekolah, atau supaya meeting kantor tidak berantakan. Kita menganggap jam adalah asisten pribadi yang membantu kita mengatur hidup. Tapi sebenarnya, dulu manusia hidup dalam ritme alami. Tidak ada istilah jam 7 malam atau telat 5 menit. Jika matahari di atas kepala, itu waktunya makan. Jika gelap, itu waktunya tidur. Dan manusia adalah tuan atas waktunya sendiri. Jam diciptakan bukan untuk membantu kalian, tapi untuk mendisiplinkan kalian. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kotak berdetak berhasil memenjarakan waktu dan mengubah biologi manusia selamanya. Dari makhluk yang mengikuti alam, menjadi budak jarum detik. Bayangkan hidup di dunia di mana kata menit tidak memiliki makna. Di era ini, waktu adalah alam itu sendiri. Kalian tidak melihat angka, tapi melihat posisi matahari. Kalian tidak mendengar alarm, tapi mendengar kokok ayam atau pergerakan ternak. Waktu bersifat cair. Jika musim dingin tiba dan matahari terbenam lebih cepat, maka hari kalian memang lebih pendek. Tidak ada paksaan untuk bangun di jam yang sama setiap hari. Hidup manusia berdenyut mengikuti detak jantung bumi, bukan putaran gigi roda baja. Namun, muncul sebuah masalah besar. Bagaimana jika matahari bersembunyi? Bagaimana cara menentukan waktu ibadah di tengah malam yang pekat? Atau bagaimana memastikan penjaga benteng berganti shift saat langit tertutup mendung tebal? Kebutuhan manusia akan keteraturan mulai berbenturan dengan ketidakpastian alam. Kita butuh sesuatu yang lebih konsisten daripada sekedar bayangan pohon. Manusia mulai berinovasi, muncul sundial atau jam matahari. Tapi alat ini tidak berguna saat malam atau mendung. Lalu ada clepsydra atau jam air yang menghitung waktu lewat tetesan air dari satu wadah ke wadah lain. Tapi jangan salah sangka, alat-alat ini masih sangat tidak akurat. Lubang jam air bisa tersumbat lumut atau air bisa menguap karena panas. Di masa ini, waktu masih setengah liar. 1 jam di satu kota bisa berbeda jauh dengan 1 jam di kota sebelah. Kita punya alatnya, tapi kita belum benar-benar memiliki waktunya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa yang pertama kali terobsesi dengan detik? Jawabannya bukan pedagang yang ingin untung, tapi mereka yang ingin menghadap Tuhan tepat waktu. Di dunia Islam abad pertengahan, waktu bukan lagi sekedar perkiraan. Ibadah menuntut ketepatan, saat fajar menyingsing, saat matahari tepat di puncak, hingga saat bayangan sama panjangnya. Para cendekiawan muslim tidak bisa lagi bergantung pada awan yang sering menutup matahari atau air yang membeku di musim dingin. Masuklah Al-Jazari, sang jenius mekanik. Ia tidak hanya ingin tahu jam berapa sekarang, ia ingin jam itu berbicara pada dunia. Melalui mahakaryanya, jam gajah, ia menggabungkan prinsip hidrolik dengan sistem gear rumit. Inilah cikal bakal otomatisasi. Jam bukan lagi benda mati yang menunggu diamati, tapi mesin yang bisa berteriak lewat bunyi lonceng atau gerakan robotik saat waktu yang ditentukan tiba. Waktu mulai memiliki suara, dan suara itu mulai mengatur langkah kaki manusia di pasar dan jalanan. Namun, ada satu masalah besar yang menghantui para penemu. Konsistensi. Air bisa menguap, membeku, atau mengalir terlalu cepat saat tangki penuh dan melambat saat hampir kosong. Bagaimana menciptakan mesin yang bisa bergerak konsisten, detik demi detik, tanpa bantuan aliran air yang berubah-ubah atau api yang meredup? Pencarian akan detak jantung mekanik yang murni inilah yang nantinya akan melahirkan penemu paling revolusioner dalam sejarah manusia, escapement. Inilah momen revolusi sesungguhnya, penemuan escapement. Bayangkan sebuah bendungan yang menahan air, lalu membukanya sedikit demi sedikit dengan ritme yang sama persis. Escapement adalah polisi lalu lintas energi. Ia menahan putaran pegas atau beban, lalu melepasnya satu persatu. Suara tik, tok yang kalian dengar itu adalah suara besi yang saling berbentur, sebuah mesin yang sedang berjuang melawan gravitasi untuk menciptakan keteraturan.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berhasil menciptakan detak jantung buatan yang tidak pernah lelah. Sebelum ini, waktu adalah perasaan. Sebentar lagi, setelah matahari tinggi, atau seanak tangga lagi. Namun, dengan mesin ini, manusia mulai melakukan sesuatu yang ekstrim, membedah waktu. Kita memotong aliran waktu yang cair menjadi satuan kecil yang kaku, jam, menit, hingga detik. Waktu tidak lagi dirasakan lewat kulit yang hangat terkena matahari, tapi dibaca lewat angka. Kita berhenti bertanya, bagaimana rasanya hari ini? Dan mulai bertanya, jam berapa sekarang? Awalnya, jam adalah raksasa di menara gereja atau masjid yang mengatur seluruh kota. Namun, teknologi mengecilkan raksasa ini. Ia berpindah ke dinding rumah, lalu masuk ke kantong baju sebagai simbol status. Puncaknya terjadi saat perang. Para tentara butuh koordinasi serangan dalam hitungan detik. Jam pun berpindah ke pergelangan tangan. Sejak saat itu, penjara waktu tidak lagi berada di alun-alun kota. Ia melingkar erat di nadi kita, ikut kemanapun kita pergi, memastikan kita tidak pernah lepas dari pengawasannya. Tanpa ketepatan detik yang kita ciptakan, dunia modern tidak akan pernah ada. Jam adalah bahan bakar tersembunyi di balik revolusi industri. Karena jam, pabrik bisa membagi kerja dalam sistem shift tanpa henti. Karena jam, kereta api bisa memiliki jadwal keberangkatan yang sinkron antar kota. Jam mengubah dunia menjadi sebuah mesin raksasa yang sangat efisien, sangat cepat, dan sangat tidak sabaran. Namun, efisiensi itu menuntut tumbal, kebebasan kita sendiri. Kita telah menjadi satu-satunya makhluk di bumi yang hidup melawan insting biologinya sendiri demi angka di pergelangan tangan. Kita mulai makan bukan karena perut merasa lapar, tapi karena jam menunjukkan pukul 12 siang. Kita bangun bukan karena tubuh sudah cukup beristirahat, tapi karena alarm berteriak memaksa kita berdiri. Pada akhirnya, jam adalah paradoks terbesar manusia. Ia adalah penemuan paling jenius. Dengan jam, kita membangun peradaban, meluncurkan roket ke bulan, dan menyingkronkan dunia dalam satu detak yang sama. Ingatlah ini, waktu sendiri tidak pernah berubah. Ia tetap mengalir seperti ribuan tahun yang lalu. Kitalah yang berubah, hanya karena cara kita memilih untuk mengukurnya. Kita tidak lagi hidup dalam waktu, kita hidup dalam angka. Jika kalian diberi kesempatan untuk hidup tanpa jam selama 1 hari saja, tanpa alarm, tanpa jadwal, tanpa tekanan menit, apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Tulis di kolom komentar dan mari kita bayangkan hidup yang sedikit lebih lambat. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Isi kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.